Sampurasun wargi Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Rati Astriani dalam Dialog Jabar Today. Dalam bincang santai kita kali ini, saya sudah ditemani oleh Pak PLH Wali Kota Bandung, yaitu Bapak Ema Sumarna. Dan pagi ini kita akan monitoring kota ya Pak, istilahnya Pak ya? Ya, biasa. Kegiatan rutin. Jadi kita setiap hari Jumat, kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang lebih utama, sejak dulu saya biasa melakukan pemantauan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kota Bandung, terutama yang saya lihat adalah aspek K3 ya, ketertiban, kebersihan, keindahan. Yang selalu menjadi atensi kita adalah jalur-jalur utama, apakah itu di Jalan Dago atau Jalan Insinyur Haji Juanda, kemudian juga Jalan Riau, kemudian Jalan Asia Afrika, Jalan Tamlong, kemudian Jalan Otista, dan lain sebagainya. Prinsipnya kita ingin mengcover seluruh wilayah kota. Tetapi biasanya dari aspek waktu kita tidak cukup ya, makanya kita biasanya bergiliran lah, walaupun memang di jalur-jalur utama atau jalan protokol utama kota itu yang menjadi prioritas. Nah, apa saja yang selalu kita kontrol? Pertama adalah mengenai masalah trotoar. Jangan sampai trotoar ini istilahnya terbengkalai ya, dan juga ada penggunaan yang tidak semestinya, karena mohon maaf, faktanya masih ada warga masyarakat yang tidak disiplin, yaitu menggunakan trotoar untuk parkir. Itu tentunya kita meminta jajaran Dishub, dibantu oleh Satpol PP, kemudian juga pemegang otoritas pemeliharaan ada di SDABM, istilah kita membuat satgas pengamanan trotoar, terutama untuk kepentingan masyarakat berjalan. Baik, berarti dalam monitoring ini kita akan ada beberapa tempat ya Pak ya, tujuan kita? Ya banyak, biasanya saya tidak baku di satu titik, tetapi kita mencoba berbagi sesuai dengan ketersediaan waktu ya. Yang tadi selain taman, parkir, juga kita juga ngontrol tentang ducting progress ya. Kalau kemarin yang trase pertama yang Simpang Dago sampai ke perempatan Dago Jalan Riau atau Rumah Sakit Sareningki sudah selesai. Nah sekarang ini kita lanjutkan tahun ini targetnya di sepanjang Jalan Riau atau Marta Dinata ya. Baik, wargi Jawa Barat, ikuti perjalanan saya dan juga Pak PLH Wali Kota Bandung untuk monitoring Kota Bandung pagi ini. Ya, selamat pagi. Ya. Pak, ya kemarin sudah koordinasi dengan Pak Kapolres Tabes, ini segera dibongkar. Lagi dikoordinasikan Pak. Di dalamnya kemarin ada apa namanya? Bisa dibuka. Tuh. Nah, kalau udah kosong, ini udah bisa dibongkar, asal pemberitahuan aja ke Pak Kasat Lantas atau siapa. Karena kemarin Pak Kapolres Tabes sudah setuju, karena ini sudah fungsinya sudah di cover oleh posko ini. Nah ini nanti saya minta Pak Kadisub mana? Siapa? Nah ini nanti ya sama dengan Pak Didi. Ini saran saya lebih baik untuk stasiun sepeda. Ada yang untuk apa? Pose apa? Nah di sini aja. Terus dirapikan tamannya. Ya. Nah, jadi ini secepatnya Pak. Jangan sampai begini, kita udah komitmen, ininya lama. Ya. Kalau saya inginnya gerak cepat aja. Saya ini dibongkar, dirapikan. Terus kalau saya saran itu kan bisa diterima, bisa dipertimbangkan atau bisa ada alternatif lain. Ya kalau alternatif lain misalnya mau semua ditamankan, banget. Karena kalau misalnya seperti contoh ini misalnya Pak ya, untuk ini kan pejalan kaki ya Pak ya, trotoar gitu. Iya. Ini ada beberapa trotoar yang ada pos ini atau dihalangi oleh apa, itu gimana Pak menurut Bapak? Secara umum kan di kota tidak banyak yang begini, Iya. Mungkin hanya 1-2 saja. Nah karena ini sudah ada fungsi yang utama dengan dibuatkan posko baru. Kemarin waktu saya pelaksanaan Car Free Day pertama, kan kita sama-sama dengan Pak Kapolres Tabes. Saya koordinasi di lapangan, beliau prinsip setuju karena fungsi ini sudah tidak ini lagi ya. Jadi
ini nanti kita bongkar, lebih baik ini dipergunakan untuk fasilitas umum. Ya, kalau saya sarannya ini ada stasiun sepeda. Karena kan kalau hari Minggu terlepas ada Car Free Day atau tidak ada Car Free Day, ini kan tempat area publik. Masyarakat senang nongkrong di sini, banyak bawa sepeda daripada mereka nanti parkir sembarangan. Lebih baik kita siapkan parkir sepeda. Sambil kita infrastruktur lainnya kita perbaiki, termasuk juga taman. Makanya di sini nanti yang akan berkoordinasi itu ada SDABM, ada DPKP, kemudian juga ada Disub. Jadi 3 institusi ini atau OPD inilah yang nanti akan bekerja sama. Jadi semua ya Pak ya dibenahin satu-satu? Ya bertahap lah, bertahap. Kalau saya semua tahun ini selesai nggak mungkin juga. Ya tenaga kita terbatas, kemudian juga tidak mudah juga ya mengkoordinasikan di lapangan itu. Apalagi sudah ada kelompok-kelompok yang punya kepentingan tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Nah itu perlu waktu. Jadi tentunya terus dikoordinasikan dengan kepala dinas terkait ya Pak ya? Makanya Forkopimda itu menurut saya sangat penting ya. Kita koordinasi dengan Pak Polisi, kita koordinasi dengan Pak Dandim, kita juga minta advis kepada Pak Kajari yang dengan Ketua Dewan. Itu kan Forkopimda yang ada di Kota Bandung, termasuk juga jajaran Pengri ya. Supaya apapun yang kita lakukan secara terbuka diketahui oleh unsur pimpinan dan itulah nanti menjadi kesepakatan bersama. Cuma nggak ikut di bawah yang PJO. PJO kan kalau bisa nggak bisa. Oh. Kalau EPO mau dijamin nggak ada Pak? EPO nggak ada. Ya, Nggak ada. Itu sudah diikuti dengan itu. Dan batasnya. Iya, iya. Ya saya tadi lihat aja masih ada kabel-kabel kecil. Kalau itu punya PLN oke. Kita pegang komitmen ya. Termasuk juga kalau yang berkaitan dengan masalah listrik. Ya. Yang penting yang optik yang tidak boleh. Ya. Iya, iya. Berarti jalur Dago ini salah satu jalur ini ya Pak Ini ya? percontohannya ini. Percontohannya Ya, Dago ya. ini kan selesai tahun kemarin nih. Ya, tahun ini makanya dilanjut ke Jalan Riau. Ya, Jalan Riau. Jadi baru satu jalur ya Pak ya yang tahun baru satu trase lah, ya. Ya baik wargi Jawa Barat, setelah ini saya akan masih terus melanjutkan perjalanan bersama Bapak PLH Wali Kota Bandung. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Parkir itu otoritas pemerintah. Tidak ada otoritas masyarakat mengelola parkir kecuali dari perspektif dia sudah menjadi badan usaha, boleh. Tapi kalau sifatnya punten ya, ada unsur premanisme itu pungli. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan dana kepada korban gempa di Kabupaten Cianjur melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Wargi Jawa Barat, terima kasih masih bersama kami. Sekarang ini kita di Jalan Taman Sari. Taman Sari. Ya. Saya ngecek di sini karena banyak sekali komplain masyarakat dan saya pun tahu sebetulnya ya, apalagi di komplain masyarakat. Ya saya terima kasih ada kritik, ada komplain dari masyarakat yang memang secara faktual ada fungsi yang seenaknya oknum-oknum tertentu menyalahgunakan. Contoh ini sering dipakai parkir. Ya, parkir itu di sini. Dan sekarang alhamdulillah Pak Didi, Kadisub, Satpol PP mungkin selalu menggelar petugas ya untuk bisa mengamankan. Jangan sampai trotoar di sini biasanya penuh oleh
para pengunjung kebun binatang. Karena saya juga sempat lihat lewat sini pas lagi musim libur ya Pak ya, itu mobil-mobil parkir padahal trotoarnya cukup tinggi nih ya Pak ya. Ya, makanya kita rekayasa supaya mereka tidak bisa mengakses ke trotoar itu seperti apa. Sekarang alhamdulillah ada apa itu namanya bolar, ada bolar ya. Bolar itu kan bisa dalam bentuk batu bulat, bisa menjadi apa semacam perintang-perintang yang seperti itu untuk apa? Untuk sepeda. Nah, mungkin sekarang mereka sudah tidak bisa lagi. Tapi intinya kalau menurut saya sadar sendirilah ya. Trotoar itu dari definisi, kemudian dari batasan, kemudian dari makna, tidak ada yang membenarkan trotoar dipakai untuk parkir. Ya, apa susahnya kita ini sadar sendiri. Kenapa harus diawasi terus? Ya, karena apa? Memelihara kota ini harus terbangun oleh semua. Ya, kalau hanya mengandalkan kami menjaga, kami juga kan terbatas. Titik semacam begini kan bukan hanya di kebun binatang. Ya, Asia Afrika harus kita amankan, Braga harus kita amankan, Kosambi harus kita amankan, dan lain sebagainya. Tapi kalau terbangun kesadaran, kita hanya tinggal kerja keras yang lain, gitu kan. Nah, ya. Selain memang harus kesadaran masyarakat ya Pak ya, ini harus kita sadar Iya. sendiri jangan parkir di yang bukan tempatnya. Betul. Tapi juga ada mungkin tukang-tukang parkir yang mempersilahkan untuk parkir di Begini, itu gimana parkir Pak? itu otoritas pemerintah. Tidak ada otoritas masyarakat mengelola parkir kecuali dari perspektif dia sudah menjadi badan usaha, boleh. Tapi kalau sifatnya punten ya, ada unsur premanisme itu pungli itu. Saya ingatkan, dan itu bisa ditindak. Karena mereka tidak punya otoritas apapun. Untuk bisa mengutip, menarik, apalagi itu untuk memanfaatkan diri sendiri, nggak boleh. Ya, yang berhak penyelenggaraan parkir itu adalah pemerintah. Ya, dan uang itu nanti kita kembalikan untuk pemeliharaan, untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang itu. Apalagi di kita kan sudah ada blut parkir. Ya. Dari beberapa penataan terkait parkir di trotoar ini semua sudah terselesaikan atau gimana Belum Pak? lah, saya akui belum ya. Jadi masih banyak titik-titik yang contoh lah di Saparua tuh. Kalau setiap hari Minggu itu kan banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan itu ya. Jadi parkir kan di sana ribuan kendaraan tuh, mau roda 2, terutama roda 2 ya. Mau di jalan apa tuh yang di depan Taman Maluku dengan Gor Saparua teh, jalan pendek namanya apa tuh? Ya. Saparua itu, Pak. Jalan Saparua, kemudian yang di Jalan Banda. Bahkan yang saya sesalkan di Jalan Banda itu kan ada jalur sepeda tuh, malahan dipakai parkir. Nah, makanya saya udah mintakan ke jajaran Pak Kadisub dengan Pak Kasatpol PP turunlah. Itu bukan untuk parkir ya. Parkir itu silakan memanfaatkan kantong-kantong yang ada. Ya. Jadi masyarakat berolahraga kita seneng. Di sana ada aktivitas ekonomi kita seneng. Tetapi jangan ada pemanfaatan lain di luar aturan. Ya. Jadi ini aina daya tampung seberapa ton ya? Pami mah itu 15 meter kubik Pak. Jadi seberapa lamun dikonversi kanu tonase? 15 meter kubik Iya. kali 0,4 masih sekitar 6 sampai 7 ton. 7 ton. Ya. Daya tampung ini. Ya. Lebih atuh segini mah. Cuma itu kan udah diperkirakan kalau rata bak itu 12 meter kubik. Ini kan lebih, jadi 15 meter kubik. Sambil di sini juga kan ada yang mengolahnya. Ada Pak, ada. Ada, Pak. Diolah untuk apa? Nah, nanti ke depan ini mau kita bangun, Pak. Iya. Tahun ini. Insya Allah nanti mau dijadikan seperti yang di situ Bang Holis, Pak. Jadi RDF. Oh, RDM. Digana gibrik mini oke bisa di dianya. Biasa, Pak, biasa. Ya soalnya ini mah kan lahannya cukup luas lah, bisa dimanfaatkan. Kan gibrik mini mah tidak memerlukan lahan besar. Iya. Jadi nanti mana yang organik anorganik itu bisa selesai di sini. Dan itu akan berkurang untuk volume pengangkutan ke TPA. Nah, ini sampah ya alhamdulillah dari 55 itu sekarang sudah tidak ada yang masalah. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Semua udah lancar ya, yang kemarin overload. Iya, sudah normal semua. Nah, ini udah bagus. Jadi sampah sekarang udah tertangani baik ya. Tidak ada lagi yang overload. Dari yang 55 yang kemarin overload karena dampak dari pasca Idul Fitri itu biasanya ada kenaikan 30%-an lah. Itu maksudnya program normalisasi TPS ya Pak ya? Iya. Jadi kemarin itu kan kita waktu menyatakan Bandung darurat sampah,
Dari 135 TPS itu 55 itu overload. Termasuk juga pasar sampah pasar ya. Nah, itu secara bertahap. Di antaranya istilah kita itu kan substitusi TPS. Waktu itu ini untuk diantaranya untuk menangani yang kemarin menggunung di jalan Bengawan ya, di Taman Cibenying yang di depan gereja HKBP kalau nggak salah ya. Itu sampai 12 ton kan seperti pasir sampah. Nah ini kita geser ke sini, kemudian juga pola seperti ini kita gunakan penanganan seperti di sampah-sampah pasar. Termasuk juga yang di Ciwasra kan waktu itu menggunung juga, ada sekitar 7-8 ton waktu itu. Seperti pasir sampah kan ngeri kita lihatnya ya. Kasihan juga kan itu para penjual, para pedagang, para pembeli ya. Mana ada orang yang mau datang ke tempat yang bau. Kemudian juga sampah dampaknya juga luar biasa, banyak lalat-lalat besar dan lain sebagainya, termasuk yang di Cijerah waktu itu. Dan juga yang di Cigonewah ya, yang di Cigonewah Rahayu waktu itu. Kalau bisa sampai terjadi darurat sampah seperti itu, kendalanya tuh apa sih Pak di lapangan? Kendalanya ya pertama budaya masyarakat itu kan masih menyatakan sampah itu menjijikan bukan menjanjikan ya. Jadi sampah itu musuh bukan potensi. Ya, nah inilah gerakan R3 ini yang sedang kita galakan atau Kang Pisman inilah yang kita setiap minggu sekarang berkeliling ke seluruh RW berdasarkan wilayah SPK lah atau subwilayah kota yang tadi sudah saya katakan. PR saya tinggal 2 lagi ya. Minggu sekarang dengan minggu depan lah. Mudah-mudahan tidak ada gangguan ya kita selesaikan. Nah kemudian yang kedua, Bandung ini kan tidak punya TPA. Memang kita masih akui polanya masih konvensional. Kumpul, angkut, buang itu kan. Seharusnya sampah itu selesai. Seperti di 154 RW yang sudah mendeklar itu KBS. Kawasan bebas sampah. Contoh mungkin yang terbaik itu diantaranya RW 7 Sarijadi ya, Kecamatan Sukasari. Kemudian juga ada di RW 12 Kelurahan Maleber, Kecamatan Batu Nunggal. Itu sudah menjadi piloting ya, atau RW 02 Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, itu bagus. Kemarin juga di RW 9 di Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, itu juga sudah bagus. RW-nya Padadi luar biasa ya. Nah jadi yang begitu-begitu yang harus dicontoh oleh masyarakat. Jadi sampah itu sudah bisa dipilah kepada 3 kelompok. Ada organik, ada anorganik, ada yang residu atau yang sisa ini. Dan semuanya ternyata bisa dimanfaatkan. Kalau yang organik itu biasanya kan bisa dengan magotisasi ya, jadi composting dan lain sebagainya. Yang anorganik itu kan jadi duit juga. Itu kan bisa dilakukan untuk proses recycle ya. Biasanya ditampung oleh para pengepul. Atau seperti yang di RW 07 itu jadi barang yang bernilai. Ternyata barang sisa itu dikumpul-kumpul berbagai jenis, jadilah barang kerajinan. Ada yang jadi burung, ada yang jadi lukisan, dan lain sebagainya. Itu ternyata bernilai. Harganya bisa 500 sampai 1 juta ya. Nah nanti hari Minggu kita kumpulkan di pendopo ya, kita dengarkan. Ya ini bukan pernyataan saya, tapi saya mendengar dari apa yang disampaikan oleh mereka. Kemudian kalau yang residu juga sama. Ya, limpah B3 ada juga yang memanfaatkan dengan recycling itu ya, dan lain sebagainya lah. Berarti tadi TPS-TPS sudah normal ya Pak ya? Yang 55 saya dapatkan laporan termasuk hari ini. Kalau saya berbicara 2 bulan yang lalu, saya ngeri datang ke sini ya. Ini pasir sampah itu berapa belas ton tuh saya lihat ya. Tapi sekarang kan bisa lihat lenggang begini, artinya ini kan sudah tertangani sangat baik. Dari TPS terkait sampah di Kota Bandung, saya akan masih melanjutkan perjalanan bersama Bapak PLH Wali Kota Bandung. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Satu konsistensi kalau menurut saya. Jangan pernah kita bosan ya, sesuai dengan peran fungsinya. Ya, jangan begitu udah jadi dipromosikan, udah diinformasikan. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Dalam mempermudah transaksi di pasar tradisional dan gerai UMKM, Bupati Majalengka melaunching pembayaran secara digital. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat.
Menuju Pesta Demokrasi 5 tahunan, CNN Indonesia berkomitmen menjadi media pemberitaan terpercaya. Nama calon wakil presiden disebut ikut menentukan kemenangan suara pasangan peserta Pilpres 2024. Kriterianya juga disebut harus mampu menutup celah kekurangan elektoral sang calon presiden. Jangan lewatkan kanal Pemilu Terpercaya, Selasa sampai Jumat jam 9 malam, live di CNN Indonesia. Ini kan open space ya. Yang harus diperhitungkan itu kan kena air hujan, Betul. kena panas. Kalau ini licin bahaya orang jalan. Tuh, Itu udah dipikirkan. udah. Oh, jadi bisa Aman. aman. Betul. Oke, terus Kita gini, Hmm. fashion show. Lalu kalau ini zona D sih Pak, nanti yang paling ujung. Apa nanti ini? ke sana. Jadi ada buat area drone, lalu ini ada panggung. orang main drone. Ya mini drone Pak di sini. Mini drone terus Di sini ada co-working space buat nangkring gitu kerja. Di sini bisa drone juga. Karena kan mahasiswa belajar di sana Ya. bisa nongkrong-nongkrong Betul. sambil belajar gitu ya. Betul. Ininya Ini tertutup nggak kalau kena hujan? Yang itu tertutup ada naungan kalau yang ini nih. Yang Oh, ini ada orang bisa berteduh. Di sini bisa berteduh. Oke, itu di D ya, zona D. Terus ini kira-kira oh ini yang tadi ya, ini yang- open space-nya. ya open space-nya. Nah, ininya aja yang saya titip itu ya. Karena ini open space, ya ini harus tahan untuk hujan, Ya. untuk panas gitu kan. Kita rencana pakai materialnya beton juga sih Pak, Oke, conwood. oh conwood. Jadi aman untuk di luar. Terus itu sebelum lupa itu tuh mural kita yang di Siliwangi dicat ulang lagi Pak. Ya, udah Nah, ini kusam. zona C Pak, ini buat zona edukasi dan sejarah. Jadi ini mau ngecat sejarah Kota Bandung secara umum. Nanti mau di sini ada. Maksudnya sejarah gimana maksudnya? Ini kan Ciamplas itu sebenarnya sangat Ah. historikal Pak. Ah. Pusat modern. Emang di Bandung. sini ada itunya, ada semacam dioramanya atau gimana? Ada, nanti kita siapin Pak. Hmm. Nanti kita siapin. Ini yang ada. Jadi fashion cerita show. apa itu Ciamplas, Nah, sejarah nanti kita Ciamplas. semacam ini, Oh iya iya. Jadi ini cerita ya bahwa ada kesejarahan Ciamplas atau apa? Ciamplas ada, nanti Bandung sendiri ada, mungkin Oh. kuliner Bandung juga ada, fashion show, fashion di Bandung sendiri, Iya, segala iya, macam sih, iya. Pak, buat Oke. Bandung gitu. Nah. Nanti kita cerita. Penerangannya harus bagus ya, Betul Pak. dan harus sesuai dengan aspek ruang, estetikanya itu dipenuhi ya. Ya, ini sementara kan kita lagi siapin lampu-lampu generalnya Pak. Tapi nanti di sini juga ada lampu-lampu spot Oke, juga buat. iya, Ini iya. ada meja informasi yang menerangkan tentang kawasan ini sendiri buat sarana publik. Ini C, Ya, ini yang zona C, yang B Pak. mana? Nah, ini yang B Pak. Apa itu? Ini buat mini RC, jadi remote control, ini sirkuit gitu. Jadi fasilitasnya udah luar biasa, cuma yang saya titip ini yang harus dipikirkan itu adalah toilet Ya Pak. ya. Karena manusia mah bukan hanya orang Indonesia yang babari. Begitu di atas tidak ada toilet, kemudian harus lompat ke bawah, nggak bisa itu. Jadi fasilitas itu harus menjadi bagian pelengkap. Kemudian malam hari penerangannya harus baik Ya. supaya merangsang orang untuk bisa berkegiatan malam. Ini sudah terbengkalai lumayan cukup lama ya, dari tahun 2017-18 ya kayaknya. 2017-an lah ya. Nah ini sekarang sedang dibenahi ulang. Ini bisa diceritakan seperti apa nih Pak? Jadi konsep? pertama waktu itu kita ingin bagaimana supaya pelaku usaha Ciamplas yang menurut data awal itu ada 190 sekian. Ternyata daya tahan mereka itu sangat kurang ya. Daya juang mereka juga sangat kurang karena masih ada ketidakkompakan. Hanya 30-40% masyarakat pelaku usaha waktu itu, karena filosofi dasar dibuat Skywalk ini adalah untuk memindahkan PKL yang ada di bawah untuk bisa beraktivitas di sini. Ternyata hanya sekitar 30% yang konsisten. Yang lainnya masih kucing-kucingan dengan berlindung alasan bahwa mereka, oke, saya tidak jualan di trotoar tapi di persil. Tapi kan persoalannya bukan itu. Bagaimana kita harus terbangun kebersamaan ya. Kalau masalah mengais rezeki selain takdir ya, kalau sudah upaya sama ya, saya pikir itu hanya tinggal menunggu keberkahan saja.
Terus kalau mungkin ada strategi khusus dari Bapak, mengingat kalau misalnya pembangunan Teras Ciamplas kemarin itu kan Satu, konsistensi kalau menurut saya. Oke. Jangan pernah kita bosan ya, sesuai dengan peran fungsinya. Ya, jangan begitu udah jadi itu dipromosikan, tidak diinformasikan. Di berbagai event, di berbagai momen, medsos kita kan ada di Facebook. Nah ini nih ada orang humas ya. Nah Darto, tolong ini nanti dipublikasikan karena berdasarkan data yang ada, masyarakat Bandung itu menggunakan medsos itu 84,6%. Ya, kalau membaca media cetak itu ternyata hanya tinggal 4,6%. Jadi artinya dengan dunia medsos yang menjadi kebutuhan sekarang itu menurut saya bisa dijadikan media yang paling strategis untuk diketahui oleh masyarakat. agar kejadian serupa tidak terulang ya Pak ya? Ya, makanya kuncinya konsistensi, kolaborasi, ya, kreativitas adalah keniscayaan. Jangan pernah menyerah, ya. Istilah Pak Didi mah, dan sekolah di luar ya, never give up katanya ya. Jadi yakin ya Pak ya, ini target Harus berarti yakin. target kapan selesai nih Pak? Selesai kapan? September. September. September mudah-mudahan itu identik dengan hari jadi Kota Bandung yang Sudah ke-213. Sudah langsung bisa digunakan? Harus, ya. Jadi nanti di penghujung tahun ini harus ramai. Nah sekali lagi nih Pak, ini untuk monitoring rutin ini kan rutin dilakukan setiap minggu ya Pak ya? Setiap minggu rata-rata lah, kecuali hari Jumatnya saya ada agenda lain yang tidak bisa saya tidak hadiri misalnya atau tidak saya lakukan. Kalau tadi kita di jalan, sepanjang jalan mungkin ketemu macet dan lain sebagainya. Tapi saya lihat Bapak nggak ada pengawalan khusus nih Pak. Kenapa nih Pak? Ya kita sama-sama aja lah, ya kita tidak harus seperti itu, ya kita juga harus menjadi bagian yang merasakan, ya. Bagaimana apa yang dirasakan masyarakat dirasakan juga oleh kita. Tapi kan secara umum tadi kan kita tidak terlalu menghadapi kendala yang begitu besar ya. Kita nikmati aja. Terakhir, harapan Bapak untuk Kota Bandung sendiri seperti apa? Ya harapan tentunya kita harus punya pegangan ya bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari depan harus lebih baik dari kondisi saat ini. Saya pikir itu mana itu kan istilahnya bisa berlaku seumur hidup ya, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, kota ini di masa depan harus lebih baik dari kondisi saat ini. Tapi intinya ya bukan kita mau melempar tanggung jawab, kita sadar kita sebagai penyelenggara pemerintahan dengan dewan yang terhormat ya, itu tugas kita. Kita sebagai pelayanan masyarakat iya, tapi kan di sana harus disadari ada keterbatasan. Di saat apapun program kegiatan yang berupa infrastruktur atau apapun, itu perlu ada daya dukung masyarakat, kesadaran masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ema. Berarti harapan Pak Ema terkait Kota Bandung ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Dialog Jabar Today hari ini ya Pak ya. Hatur nuhun, terima kasih atas waktunya. Salam terima buat kasih kawan-kawan media. Sudah mengajak jalan-jalan monitoring Kota Bandung. Kita terus kolaborasi kerjasama supaya mengedukasi masyarakat, menginformasikan apapun ke masyarakat itu jauh lebih proporsional. Baik, terima kasih Pak Ema. Ya, Bang, sama-sama. Ya baik, terima kasih telah menyaksikan Dialog Jabar Today. Saya Rati Astriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.